Apa yang dia lakukan? Walakinnaha tu'zi jaraha. Dia seorang wanita yang menyakiti tetangganya. Bayangkan amalannya salat, amalannya puasa, amalannya qiyam, tetapi dia melakukan satu dosa, satu maksiat, satu kemungkaran yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyakiti tetangganya, menzalimi tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya min ahli nar. Wanita itu termasuk penduduk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang selalu kita rasakan. Dengannya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas di dalam hari-hari yang kita jalani di muka bumi yang fana ini. Kita meminta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan selalu berada di bawah bimbingan Allah Jalla wa Ala, diberikan kita petunjuk untuk melakukan amal-amal kegiatan yang bersifat kebaikan-kebaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salam salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, ahibati fillah, yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam ayat ini, ma'asyar muslimin, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada kita beberapa perintah, menganjurkan kepada kita beberapa anjuran. Yang pertama, Allah Jalla wa Ala memanggil kita semua dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Siapapun yang terdapat di dalam dirinya keimanan, walaupun sekecil nilai-nilai iman, maka dia mesti
merasa terpanggil dengan ayat yang mulia ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan iman, dan memanggil dengan panggilan iman adalah semulia-mulia panggilan. Dengan itulah Allah Taala memanggil kita. Lalu Allah mengatakan, menyebutkan sebuah perintah, menyebutkan sebuah arahan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, ini perintah yang pertama. Kemudian jagalah keluargamu, ini perintah yang kedua. Dari apa diperintahkan oleh Allah Taala? Agar kita menjaga diri kita, agar kita menjaga keluarga kita, menjaga mereka dari kobaran api neraka yang memang diciptakan oleh Allah Taala pertama untuk orang kafir. Uiddat lil kafirin. Neraka Allah ciptakan untuk orang-orang yang ingkar kepadanya. Neraka Allah ciptakan untuk orang-orang yang tidak beriman kepadanya, untuk orang-orang yang mengingkari Allah Jalla wa Ala, mengingkari utusan-utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian neraka juga akan ditempatkan di dalamnya walaupun orang-orang yang beriman kepada Allah, tetapi kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan mengalahkan, mendominasi keimanan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikatakan seorang itu fasik, seorang yang pelaku maksiat, seorang yang melakukan nilai-nilai kefasikan, maka untuk mereka-mereka inilah neraka diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dari nerakalah Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita menjauhkan diri kita dan menjauhkan keluarga kita. Timbul pertanyaan, ma'asyil muslimin, ketika Allah perintahkan kita agar kita menjauhkan diri kita, ketika Allah perintahkan diri kita agar kita menjauhkan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, semuanya kita jauhkan dari api neraka. Timbul pertanyaan, bagaimana cara seseorang menjauhkan dirinya dari api neraka? Dan bagaimana seseorang menjauhkan keluarganya dari api neraka? Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka apabila datang petunjuk dariku kepada kalian, petunjuk yang datang dari Allah Jalla wa Ala, Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran kitabullah wa huwa kalamuh, wa Sunnah kullu ma udhifa ila Nabi, seluruh sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kurung seluruh petunjuk-petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua inilah kita bisa menjauhkan diri kita, dengan dua inilah kita bisa menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Kita jauhkan diri kita pertama dengan mempelajari Al-Quran, selalu memahaminya, mempelajari perintah-perintahnya, menerapkan hukum-hukumnya. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari, kita ilmui, kita amalkan perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya. Begitulah kiranya seseorang menjauhkan dirinya dari api neraka yang diciptakan oleh Allah Taala. Sekecil-kecil kebaikan, ma'asyal muslimin, Allah bisa menjadikan sebab karenanya dia dirahmati, dan karena rahmat itu dia masuk ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, dengan kemaksiatan, bahkan dengan satu kemaksiatan Allah bisa murka kepada seseorang, Allah bisa mengutuk seseorang.
dan Allah bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka yang telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin ahibati fillah, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, ada seorang wanita pelaku maksiat, pelaku kemungkaran, tapi suatu ketika wanita ini dalam keadaan kehausan, kemudian dia mendapatkan air. Begitu dia ingin meminum air itu, datanglah dan muncullah seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya, bertanda anjing ini haus. Timbullah rasa kasihan di dalam hatinya. Kemudian diberilah oleh wanita ini air itu kepada seekor anjing. Kemudian wanita itu mati dalam keadaan kehausan. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada ini wanita, mengampuni dosa-dosanya, dan dimasukkan wanita ini ke dalam surga. Dengan sekecil apapun ma'asyarul muslimin, amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan keimanan, ketika diamalkan oleh seseorang bisa mengundang rahmat dari Allah Jalla wa'ala, dan dengan rahmat itu Allah masukkan hambanya ke dalam surga sekecil apapun. Begitu juga sebaliknya, maksiat yang dilakukan oleh seseorang bisa mengundang murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah murka kepada seseorang, Allah bisa mencampakkan seseorang itu ke dalam nerakanya. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi oleh beberapa orang sahabat-sahabatnya. Lalu sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna imra'ah, ada seorang wanita ya Rasulullah, seorang wanita yang rajin ibadah, mendekatkan diri kepada Rabbnya dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan, salat yang dia lakukan, qiyam yang dia lakukan. Tetapi wanita ini ada kekurangan ya Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Walakinnaha tu'zi jaraha. Dia seorang wanita yang menyakiti tetangganya. Bayangkan amalannya salat, amalannya puasa, amalannya qiyam, tetapi dia melakukan satu dosa, satu maksiat, satu kemungkaran yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyakiti tetangganya, menzalimi tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya min ahlin nar. Wanita itu termasuk penduduk neraka. Maka bagaimana kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka yang telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bi fi'li ta'ati wa tarkil munkarat. Kita lakukan amalan-amalan ketaatan, kita tinggalkan amalan-amalan maksiat. Hanya itu ma'asyarul muslimin cara kita agar dihindari dari api neraka, dan cara kita menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Lakukan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, tinggalkan larangan-larangan. Dan perintah-perintah Allah itu ada dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah itu ada dalam hadis, larangan-larangan Allah itu ada dalam Al-Quran, larangan-larangan Allah itu ada dalam hadis. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis, lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangannya, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Taala. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin, ketika Allah Jalla wa Ala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Muhammad, kami tidak memberikan Al-Quran ini kepadamu untuk memberatkan dirimu. Berarti ketika Al-Quran Allah turunkan bukan dengan tujuan memberatkan Nabi dan memberatkan pengikut-pengikut Nabi. Berarti Al-Quran untuk menjadikan Nabi bahagia. Berarti Al-Quran untuk menjadikan umat Nabi bahagia. Tapi kapan mereka akan bahagia dengan Al-Quran? Ketika mereka menegakkan perintah-perintahnya. Karena itulah cara kita berhindar dari api neraka. Begitulah cara kita menghindari keluarga kita dari api neraka.
Makanya Nabi SAW menyebutkan juga dalam sebuah hadis, Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yada'u biha akharun. Dengan Al-Quran ini Allah akan mengangkat derajat seseorang dan Allah akan merendahkan derajat seseorang. Kapan seseorang akan diangkat derajatnya? Ketika dia hidup berjalan di muka bumi ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang datang dari Al-Quran, sesuai dengan bimbingan-bimbingan yang datang dari Al-Quran. Begitu juga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada Nabi yang semisal dengan Al-Quran, yaitu hadis-hadisnya. Orang yang berjalan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berbahagia. Dan Allah Jalla wa'ala mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka membacanya, mempelajarinya, memahaminya, mentadabburinya, dan menegakkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kemudian ma'asyal muslimin, yang kedua dan ini yang terakhir, setelah berusaha menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bimbing juga keluarga kita agar mereka bisa menegakkan perintah-perintah Allah, perintah salat dan perintah-perintah yang lain. Yang kedua adalah selalulah kita memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Selalulah kita memperbanyak doa kepada Allah, tidak hanya dengan melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, tapi bersandarlah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya ma'asyal muslimin, perintah Allah seringan-ringan perintah pun kita tidak akan mungkin mampu melakukannya kecuali manakala memang Allah berikan kemudahan kepada kita. Makanya ketika Nabi SAW memerintahkan sahabatnya, beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah engkau melakukan apapun yang akan mendatangkan manfaat kepadamu, wasta'in billah, dan selalulah engkau memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Begitu juga agar kita dihindarkan dari neraka Allah Jalla wa'ala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar keluarga kita dihindarkan dari api neraka oleh Allah Jalla wa'ala, bermohon kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz, seorang pemuda dari kalangan sahabat yang dicintai oleh Nabi, di mana suatu ketika Nabi sampai bersumpah mengatakan dirinya cinta kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, la tada'anna, jangan sampai kau tinggalkan mengucapkan zikir pada setiap penghujung salatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. A'inni, ya Allah, berikan aku kekuatan selalu di atas ibadah kepada Allah, melakukan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. A'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kemudian juga zikir yang diajarkan oleh Nabi di penghujung salat, berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Bahkan sampai sebagian dari kalangan para ulama mengatakan hukum membaca ini zikir di penghujung salat merupakan kewajiban, kendati pun hukumnya adalah sunnah ma'asyal muslimin, akan tetapi salah satu bentuk daripada aplikasi di dalam doa yang kita panjatkan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan zikir di penghujung salat kita, dan salah satunya adalah berlindung dari api neraka jahanam yang telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Mudah-mudahan sedikit dari tausiah bermanfaat. Wa akhiru da'wana wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.